Waktu itu saya masih ingat sekali itu kejadiannya. Bola api yang berpohon kelapa. Kan di samping rumah ada pohon kelapa tuh. Ada sedikit kebun-kebun gitu. Bola api itu orang-orang biasa nyebutnya itu banaspati ya. Kalau nggak salah jam setengah 12 gitu ya. Guru saya di ruang tamu, beliau lagi ngopi tuh biasa gitu. Agak seperti biasanya ya. Ujung-ujung beliau itu manggil saya. Kata beliau itu, "Nah sekarang sholat bro." Soalnya biasanya kan saya istiqomah di atas jam 12 gitu ya, kadang jam 1 ataupun jam 2. Tapi karena beliau itu memerintah saya suruh sholat sekarang, ya udah tuh saya tuh sholat. Nah baru aja saya tuh dapat 2 rakaat. Biasa diawali sholat tobat dulu gitu, 2 rakaat. Habis itu saya mendengar suara lonceng seperti gerombolan sapi lagi lewat gitu. Suara lonceng sama suara detak langkahnya itu benar-benar jelas nyata itu terdengar sama telinga saya itu. Ya biasa kan, kita itu kalau udah jam 11 ke sana gitu ya, kebiasaan saya itu menemani beliau gitu, guru saya ngopi. Ya santai-santai, biasanya nyantai di ruang tamu gitu. Kadang juga di teras depan rumah. Lampunya tuh dimatiin, jadi ya redup cuman kesorot sama cahaya lampu di sekeliling doang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat semuanya dimanapun kalian berada. Oke baik baraya sedulur sahabatku semuanya. Kali ini saya ingin bercerita kisah nyata nih. Tapi ya sebelum lanjut, tolong like dulu ya channel ini. Dan jangan lupa subscribe-nya ya. Oke, terima kasih dah. Baik, cerita ini kisahnya di pondok pesantren. Sekitar 15 tahun yang lalu gitu. Historisnya itu dulu pada saat masih zaman penjajahan Belanda gitu. Sampai ke zamannya para pendekar, orang-orang sakti, baik dari golongan ilmu hitam, juga para pendekar dari kalangan pesantren, para ulama dan kiai-kiai sepuh yang karismatik, yang ilmu kanuraganya itu benar-benar kagak kaleng-kaleng dah pada zamannya itu. Nah, kaitannya itu dengan kisah horor ini adalah bahwa di pondok pesantren ini itu terdapat istana goib, yaitu sarangnya para dedemit kelas atas. Jadi bukan setan jadi-jadian sekelas korban tabrak lari, apalagi setan korban perasaan. Dikisahkan bahwa dulu itu ya, dari golongan dedemit itu dia ada yang menyerupai jadi siluman buaya gitu. Lalu siluman buaya ini pada waktu itu tuh suka mengganggu di masyarakat, mencari korban, jadi tumbal gitu. Sehingga suasana suatu pedesaan itu pada saat itu tuh sangat mencekam sekali ya. Sangat tidak nyaman bagi masyarakat itu, sangat horor lah gitu. Karena memang setiap tahun, setiap berapa bulan itu pasti ada korban itu. Nah pada saat itu pula ada seorang kiai sepuh ya dari Jawa Tengah. Beliau itu berkunjung bersilaturahmi gitu. Karena memang kebiasaan orang-orang dulu itu, para pendekar ataupun para kiai-kiai karismatik, beliau itu selalu berkelana dan senang mencari keilmuan dan menyambung silaturahmi. Pada akhirnya para ulama sepuh itu berkumpul dan mengadakan musyawarah, disaksikan juga oleh para santri, berikut juga dengan masyarakat sekitar. Di situ diputuskan bahwa bagaimana caranya untuk mengatasi dan mencari solusi dengan keadaan yang saat ini itu sangat genting sekali. Lalu musyawarah itu disepakati bersama dan keputusannya adalah pendekar sakti ini, ulama sepuh dari Jawa Tengah,
Beliau ingin berdialog secara khusus dengan pimpinan, dengan para dedemit itu, agar mereka itu tidak mengganggu para warga dan para santri-santri yang sedang belajar di pondok pesantren. Namun alhasil, endingnya para dedemit itu ngeyel, dan beliau itu dan mereka itu dari golongan para dedemit seolah-olah merasa hebat dan merasa jago. Bahkan gerombolan mereka itu mengajak perang. Bahkan para gerombolan dedemit ini menantang Kiai Sepuh. Kata para dedemit, silahkan saja kalau kamu itu mampu dan bisa mengalahkan kami, maka kami semua itu akan berhenti mengganggu para santri dan lingkungan sekitar. Ulama sepuh ini dengan sabar menghadapi para dedemit, mengajak negosiasi secara berdialog secara khusus. Tapi memang endingnya pada akhirnya para dedemit ini dengan sifatnya yang ngeyel dan merasa hebat, hingga akhirnya Kiai Sepuh ini beliau mensetujui untuk berperang dengan para dedemit ini. Maka terjadilah peperangan antara pendekar para Kiai Sepuh dengan para dedemit istana goib tersebut. Dedemit itu menjelma menjadi seekor buaya, sedangkan Kiai Sepuh ini dengan santai beliau itu tetap memegang tongkatnya sambil menatap buaya itu. Selain itu juga dibantu oleh kiai-kiai sepuh yang lainnya dengan ritual khusus di berbagai sudut tempat. Dari masing-masing kiai sepuh tersebut, beliau menyibukkan diri dengan tasbih yang ada di tangannya, khusyuk berzikir dan wirid membantu untuk mengalahkan para gerombolan dedemit istana goib itu. Semua orang dan para santri memohon kepada Allah agar diberikan kemenangan Kiai Sepuh melawan para dedemit istana goib tersebut. Dikisahkan bahwa pertempuran itu terjadi selama 3 hari bahkan sampai 7 hari, terus berlanjut saling serang menyerang secara gaib. Suasana pun sangat mencekam, begitu hening, tidak ada yang berani untuk keluar rumah ataupun aktivitas lainnya seperti hari-hari biasanya, karena memang pada saat itu adalah masa-masa gentingnya para tokoh ulama melawan para dedemit istana goib. Pada saat itu, di hari ke-1, di hari kedua, dan di hari ketiga, seolah-olah banyak petasan tapi bukan penuh. Tercium bau busuk, bau bakaran sampah, tapi tidak ada rupanya. Dari pertarungan yang begitu mencekam, alhasil, alhamdulillahirabbil alamin, para Kiai Sepuh ini beliau berhasil mengalahkan para dedemit gerombolan istana goib tersebut. Dedemit yang menyerupai seekor buaya itu dikutuk oleh kiai asal dari Jawa Tengah menjadi batu. Dan dedemit-dedemit yang lainnya itu sebagian kabur kocar-kacir, lari terbirit-birit sampai ke Picirit. Dan sebagian lagi dedemit-dedemit jahat yang dia itu tidak ada kemungkinan untuk insyaf, mereka itu dibasmi dan dibakar habis-habisan oleh Kiai Sepuh ini, sehingga terciumlah bau-bau aroma busuk, aroma bakaran sampah yang tidak enak sekali untuk dicium. Oke, baik, kembali lagi ke buaya darat. Dedemit yang menjelma menjadi buaya. Buaya ini jasadnya dikutuk oleh seorang Kiai Sepuh dari Jawa Tengah ini melalui tongkatnya, maka jadilah menjadi sebuah batu. Sedangkan roh astralnya dari dedemit ini, mereka bersumpah dan mengatakan kepada Kiai Sepuh itu bahwa, wahai para kiai, pertempuran ini belum berakhir. Ingatlah bahwa umur kami sampai ribuan tahun, dan kamu bersumpah atas kekalahan ini bagi siapa saja para santri yang berasal dari Jawa Tengah
jika mereka bermain di pinggir kali ataupun mereka berada di sepanjang kali ini, maka saya pastikan anak turunan kami akan membalaskan dendam. Ingatlah pesanku ini, wahai para kiai. Lalu para dedemit ini pun mereka mengakui kekalahannya dan mereka pergi. Setelah kejadian itu, atas kemenangan para kiai sepuh melawan para dedemit Istana Gaib, disambut bahagia oleh para santri dan masyarakat sekitar. Mereka berbondong-bondong mengucapkan salam terima kasih kepada para kiai sepuh yang telah mengamankan para santri dan masyarakat sekitarnya daripada dedemit Istana Gaib tersebut. Untuk beberapa saat, para kiai sepuh itu membiarkan para masyarakat dan santri menyambut kegembiraan mereka dengan sukaria, riang dan bahagia. Namun di waktu yang tepat, di momen yang tepat, para kiai sepuh ini menginformasikan dan menegaskan kepada para santri dan masyarakat sekitar bahwa untuk kalian semuanya, para santri dan masyarakat sekitar, agar tetap selalu hati-hati dan waspada, karena sesungguhnya golongan bangsa dedemit itu, mereka itu usianya sangat panjang dan mereka itu akan balas dendam, terutama untuk kalian para santri yang asalnya dari Jawa Tengah. Kalian harus tetap berhati-hati dan siaga ya, jangan sampai kalian itu menjadi korban dan tumbal. Begitulah pesan kiai sepuh yang disampaikan kepada para santri dan masyarakat sekitar setelah tragedi pertempuran melawan para dedemit Istana Gaib tersebut. Baik, begitulah, berikutnya akan kita sambung di video yang akan datang.